Pop guys. Selama ini kalau ngerekap film tentang bencana, kita selalu nyalahin pemerintah karena nyuekin peringatan dari ilmuwan. Tapi ada nggak sih bencana di mana yang salah itu justru malah ilmuwan? Yap, kali ini aku mau bagiin film yang ceritanya kayak gitu. Dan kerennya lagi, ini adalah dokudrama yang praktis diangkat dari kisah nyata. Terus latar ceritanya juga di Indonesia loh. Penasaran seperti apa? Makanya buruan ambil cemilan, karena Krakatoa The Last Day dimulai sekarang. Film ini berlatar di Hindia Belanda pada tahun 1883, tahun ketika Gunung Krakatau meletus. Semua adegan didasarkan pada catatan seorang ilmuwan geologi bernama Roger Diederik Marius Verbeek. Dan sorotannya itu berfokus pada kehidupan beberapa karakter yang tinggal di sekitar area Krakatau beberapa hari sebelum letusan. Mereka adalah Willem Beyering, seorang pengawas bank kapas milik pemerintah. Lalu istrinya Johanna Beyering yang beberapa catatannya juga digunakan oleh Roger Verbeek untuk riset soal Krakatoa atau Krakatau. Pasangan ini juga punya 3 orang anak yang ikut menjadi saksi mata saat letusan terjadi. Kemudian, selain mereka ini ada suami istri Jacob dan Katarina Sweet bersama anaknya Joseph, yang tinggal di daerah Anyer sebagai penjaga mercusuar. Serta ada Lindeman, kapten dari kapal milik gubernur jenderal saat itu, Loudon. Dan yang terakhir ada bawahan Willem Beyering di bank kapas, yaitu Tokaya, yang merupakan satu-satunya warga lokal dalam cerita film ini. Seluruh cerita di film ini sendiri mulai bergerak di tanggal 27 Mei 1883 ketika Kapten Lindeman lagi ngangkut beberapa orang turis di kapal Loudon yang pengen berwisata di daerah Krakatau. Sayangnya ketika asik berwisata tiba-tiba Krakatau ini nyemburin asap panas. Yang bikin para turis itu harus segera dievakuasi ke kapal. Itu adalah semburan yang lumayan besar. Karena Roger Verbeek yang saat itu sedang dalam perjalanan ke Buitenzorg, atau sekarang kita kenal sebagai daerah Bogor, bisa melihat asap semburannya meski dari jarak puluhan kilometer. Makanya begitu sampai di Wisma nih, Roger ini langsung bangunin asistennya yang lagi tidur sama Gundik buat segera kerja, karena Krakatau ini mulai nunjukin tanda-tanda letusan. Hal yang sama juga terjadi nih di bank kapas. Dan beberapa warga udah mulai ngingetin William soal tanda-tanda aktivitas Krakatau. Termasuk dari istrinya yang habis diskusi sama Tokaya soal hewan piaraan mereka yang terus-terusan gelisah sejak Krakatau nyemburin asap panas. Cuman karena lagi sibuk ngurusin pemberontak, William jadi nggak bisa terlalu ambil pusing soal kabar yang dirasa baru desas-desus. Jadi Joanna istrinya akhirnya konsul soal ini ke Roger waktu ketemu di malam perayaan ulang tahun Ratu Belanda yang bakal dirayain keesokan harinya. Cuman sayangnya penjelasan Joanna itu malah ditanggapi dengan pandangan meremehkan terhadap pengetahuan warga lokal soal pengalaman mereka ngadepin letusan. I hardly think that native superstition qualifies. Maybe it isn't superstition. Ini memang penyakit orang sekolahan sih, sering anggap remeh cerita dongeng di suatu tempat. Yang sebenarnya nih gengs, bisa aja merupakan pelajaran penting dari leluhur buat membaca gejala alam. Dan dalam kasus Krakatau ini, dongeng-dongengnya memang dimaksudkan buat itu. Makanya keesokan harinya, ketika perayaan ulang tahun Ratu Belanda sedang berlangsung, semua tahayul yang awalnya diremehin sama Roger itu, akhirnya satu persatu mulai jadi kenyataan. Hanya beberapa menit setelah pawai dimulai, Krakatau beneran meletus seperti peringatan warga. Yang praktis nih bikin orang-orang di sekitar daerah letusan langsung panik dan berlarian. Untung William cepat ngambil keputusan dengan merintahin semua warga yang tinggal di sekitar bank kapas buat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di daerah perbukitan. Sayangnya keputusan itu ternyata udah lambat. Soalnya nih air mulai surut, pertanda tsunami bakal datang. Dan bener aja, gak lama setelah air di laut surut, ombak setinggi belasan meter muncul dan menyapu daratan di sekitar pantai. Dan ini praktis menelan banyak korban, terutama di sekitar area bank kapas yang punya penduduk lumayan banyak. Meski begitu keluarga William selamat di momen ini karena mereka udah pulang lebih dulu ke Wisma buat ngemas barang. Yang untungnya bangunannya itu punya 2 lantai dan praktis bisa dijadiin tempat berlindung karena posisinya itu lebih tinggi. Sedangkan William sendiri selamat berkat Tokaya. Karena nih,
Begitu tsunami menyapu daratan, Doi dengan sigap ngikat diri dan tuannya ke batang pohon kelapa. Dan ini sukses mempertemukan William dengan keluarganya. Meski Tokaya sendiri sama sekali nggak tahu kondisi anak istrinya. Ya, bencana emang gitu sih. Di saat ada yang meradang karena kehilangan keluarga, pasti ada juga yang bersyukur masih dikasih kesempatan buat ketemu sama keluarganya. Tapi di luar semua itu ada juga yang nyesel. Dan di film ini adalah Roger. Karena beberapa waktu sebelumnya, Doi udah abai sama peringatan Joanna. Sherman baru nyadar kalau ternyata Krakatau punya 2 kawah lain yang tersembunyi di bawah laut. Jadi mereka nyimpulin nih kalau bakal ada resiko letusan yang jauh lebih besar dari barusan. Sayangnya kesimpulan itu udah telat karena Krakatau udah nyebarin abu hitam yang ngalangin pandangan di berbagai tempat. Termasuk nih di area perairan tempat kapal Loden lagi berlayar. Nah, berhubung tumpukan abu itu beresiko bikin kapal oleng, Kapten Lindemann ini terpaksa nyuruh para turis buat pindah ke lantai dasar untuk bikin kapal lebih seimbang. Cuman beberapa dari mereka ini nolak, karena di sana itu ada banyak kuli dari Cina yang sejak awal emang numpang juga. Jadi Kapten Lindemann ini terpaksa ngancem para turis ini supaya mereka mau pindah. Iya, harusnya emang gitu sih. Soalnya dalam kondisi bencana, alam mana peduli kamu turis atau kuli. Jadi kalau dapat instruksi yang bisa nyelamatin banyak orang, baiknya lah diturutin aja. Itu juga yang dilakuin para warga di sekitar Bangkapas. Pindah dan terus bergerak buat nyari tempat tinggi. Meski mulai banyak dari mereka yang udah mulai kelelahan dalam perjalanan. Sedangkan Roger yang sebelumnya gak mau denger pandangan dari warga lokal karena gengsi akademisnya, akhirnya mulai belajar dari kesalahan dan mau dengar. Pas gundik asistennya mulai cerita soal kejadian letusan sebelumnya yang udah jadi legenda turun-temurun dalam komunitas warga di sekitar Krakatau. Itu keputusan yang tepat. Karena berkat cerita dari segundik ini, Roger dan asistennya akhirnya bisa tiba pada kesimpulan baru. Kalau setelah letusan besar selanjutnya bakal bikin Krakatau tenggelam dan praktis akan memicu gelombang tsunami yang jauh lebih besar dari dampak letusan pertama. Tapi lagi-lagi itu kesimpulan yang terlambat, karena meski beberapa karakter seperti William dan warga sekitar Bangkapas ini akhirnya berhasil mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, dan Kapten Lindemann akhirnya bisa bikin para turis di kapalnya mau pindah ke lantai dasar dan bergabung dengan para kuli, di Menara Mercusuar Anyer tempat keluarga Sui tinggal, tanda-tanda tsunami udah mulai kelihatan, dibarengi nama beberapa suara letusan yang terdengar sampai ke pengungsian William dan keluarga. Sedangkan di area tempat kapal Loden berlayar, gelombang raksasa udah muncul lebih dulu mendekati mereka. Soalnya emang posisi mereka ini lagi di tengah laut kan, makanya Kapten Lindemann ini dengan berat hati harus terus terang kepada para penumpangnya. Kalau kemungkinan selamat mereka itu bakal kecil banget. Karena satu-satunya kesempatan mereka supaya nggak kesapu sama ombak setinggi belasan meter itu hanyalah mendaki gelombang, seperti yang dilakuin kapal-kapal dalam film San Andreas. Ya nggak tahu sih, itu bisa disebut sebagai keuntungan apa enggak. Soalnya meski kemungkinan selamatnya tetap kecil, kapal yang berlayar di tengah laut seenggaknya masih punya pilihan. Beda dengan keluarga Sweet yang tinggal di Mercusuar dan lokasinya tepat di tepi pantai. Karena saat tsunami datang, cuman Katrina yang selamat. Sebab beberapa menit sebelumnya Doi nggak sengaja ngejar anjing piaraan mereka yang berlari ninggalin Mercusuar setelah ngerasain bahaya yang mendekat. Sementara suami dan anaknya sepertinya mustahil banget bisa selamat. Karena sewaktu kena tsunami, Mercusuar yang mereka tempati roboh diterjang ombak yang mengganas. Tentu aja sesuai catatan sejarah, dampak dari letusan Krakatau ini bukan cuma tsunami. Di luar prediksi Roger dan asistennya, ternyata gunung vulkanik yang satu ini masih punya satu senjata yang lebih mengerikan. Dan itu adalah badai asap dengan suhu yang sangat panas, dengan jangkauan yang sangat luas, hingga menyapu hampir seluruh daerah Sumatera Selatan, termasuk daerah pegunungan. Tempat William dan para warga yang tinggal di sekitar Bangkapas lagi mengungsi. Dampak dari badai asap ini sendiri jauh lebih mematikan daripada tsunami. Mereka yang terkena dan tidak dalam tempat berlindung seperti rumah bisa dipastikan bakal tewas.
Dan kalaupun ada dalam tempat perlindungan, mereka nggak bakal bisa ngindar dari luka bakar yang ditimbulin akibat panasnya asap. Untungnya keluarga William adalah salah satu yang selamat dari badai ini. Tentu aja dengan sekujur tubuh yang udah melepuh. Hanya saja bayi mereka yang sebelumnya dititipin ke warga buat dikasih ASI ternyata nggak selamat. Karena nggak sempat masuk ke dalam perlindungan. Jadi mereka pada akhirnya tetap nggak bisa lepas dari duka karena kehilangan keluarga. Seperti warga Bangkapas lainnya. Dan seperti Katrina yang kehilangan anak dan suaminya. Satu-satunya yang tidak kehilangan siapapun dalam insiden ini justru adalah orang-orang di kapal Lodon. Dan tentu aja itu semua berkat Kapten Linderman yang sigap dan tegas mengambil keputusan dalam situasi krisis. Merinding ya. Kemudian karena keberaniannya itu, Doi dapat penghargaan salib emas dari penguasa kolonial. Sedangkan catatannya selama letusan digunain sebagai bahan utama dalam riset selanjutnya soal Krakatau. Sedangkan secara keseluruhan dampak dari letusan ini bikin pemerintah kolonial jadi rugi besar. Sebab mereka ini harus gunain anggaran buat mesan 250.000 galon bensin buat kremasi 36.000 mayat korban letusan. Meski begitu, berkat insiden ini, ilmu geologi jadi dapat banyak pelajaran penting soal Krakatau yang udah dibukuin sama Roger Verbeek. Karena sesuai dengan prediksi dalam buku karangannya, setelah letusan Krakatau beneran hilang. Kemudian tumbuh lagi dengan kecepatan 5 meter per tahun. Iya, itu dari bawah laut. Dan sekarang jadi gunung yang kita kenal sebagai anak Krakatau. Yup, film ini berakhir sampai di situ dengan pesan yang sangat jelas. Meski aku cuma mau highlight satu aja. Dan itu adalah pentingnya menghargai cerita-cerita lokal. Sebagai salah satu sumber daya pengetahuan. Terutama tentang sejarah bencana di suatu tempat. Sedangkan untuk kesimpulan, secara garis besar, dokudrama garapan Sam Miller yang diproduksi oleh BBC ini sebenarnya cukup bagus dari segi kualitas pencitraan dan sinematik. Hanya aja cukup disayangkan nih, karena kebanyakan ceritanya itu lebih fokus ke kehidupan orang-orang Belanda yang sebenarnya bukan korban utama dalam bencana ini. Simpelnya gini, dalam akhir cerita film ini kita bisa tahu kalau pasangan William Joanna akhirnya punya anak lagi. Terus dikasih nama yang sama dengan anak yang meninggal pas letusan. Tapi kita sama sekali nggak tahu soal nasib Tokaya yang pergi setelah letusan berakhir, maupun nasib keluarganya. Alasannya sih karena nggak ada catatan soal Doi, atau emang mereka nggak mau tahu. Dan ini ada benernya juga, karena orang biasa dalam pencatatan sejarah seringkali emang nggak dapat tempat, kecuali dia ada hubungan dengan penguasa, atau punya peran dalam perang kemerdekaan sebagai tentara. Cuman di satu sisi, alasan ini terasa kayak ngeles doang ya. Karena untuk pilihan pemeran, orang Indonesia di film ini kebanyakan cuma dapat peran sebagai ekstras. Bahkan untuk karakter lokal yang lumayan dapat banyak tempat dalam cerita kayak istri Tokaya.